Selamat pagi, teman-teman semua. Pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat soal menggunakan Example Test Generator. Jadi, soal ini yang akan kita gunakan menggunakan IOCBT pada ujian akhir sekolah ya, atau ujian akhir semester. Untuk mendownload aplikasinya, silakan di-download di link di bawah ini ya. Di bawah video ini ada di deskripsi. Nah, pertama-tama kita menginstal dulu Example Test Generatornya. Kemudian kita buka. Saya menggunakan versi 8.1. Kalau untuk yang pertama kali itu ada register gitu ya. Nah, kemudian kalau muncul seperti ini kita tinggal pilih close. Nah, di sini pada video sebelumnya kita itu membuat dari ini ya, mengimport kalau yang sebelumnya. Nah, kalau yang ini kita itu membuat dari baru ya. Jadi kita memilih di sini create a new question bank. Kita buat title. Misalnya di sini ulangan ya harian misalnya. Subtitle ini boleh kosong. Sebenarnya ini tidak terlalu penting ya, tetapi sebagai penanda kita boleh. Tapi boleh juga dikosongkan. Maka kita tulis, kita pilih di sini oke. Nah, inilah halaman dari lembar kerja kita. Nah, jadi untuk membuat suatu pertanyaan yang baru, saya sarankan teman-teman semua sudah memiliki bank soal ya, bank soal dari Word atau langsung diketik. Tetapi saran saya lebih baik kalau punya bank soal, kita bisa menggunakan bank soal dengan mengcopy paste dari sana. Kemudian kalau misalnya baru menulis atau baru membuat, tidak ada bank soal, kita boleh menggunakan ini. Tetapi pada prinsipnya nanti ketika kita copy paste sekalipun ya, kita tetap menggunakan ini dan kita pilih new. Dia posisinya ada di pojok kiri bawah, ada new ya. Nah, kemudian untuk kebiasaan kita pada ujian akhir semester itu kita menggunakan multiple choice atau pilihan ganda. Jadi kita pilih di sini multiple choice. Kemudian di sini kita pilih oke. Nah, inilah halaman kerja kita ya. Di ini tempat soalnya ya, ada kursor. Nah, kemudian ini optionnya ya, ada 2 kolom seperti ini. Nah, kemudian di sini kita pada bagian ini choice ya. Untuk SMA itu ada 5 pilihan jawaban. Jadi kita pilih di sini 5. Untuk memudahkan kita ya, kita menggunakan kolom. Karena nanti bisa jadi di HP-nya siswa kita nanti 2 kolom gitu tidak terlalu kelihatan atau tulisannya terlalu kecil. Maka di kolom ini kita pilih 1. Nah, kemudian kita menulis di sini soalnya. Sekali lagi di sini boleh kita tulis, boleh kita copy paste. Ya.
untuk simbol tertentu seperti simbol fisika, peta, misalnya rumus-rumus tertentu, itu disarankan kita menggunakan gambar. Kita menggunakan gambar. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dulu bagaimana kalau soalnya berupa teks. Misalnya di sini kita tulis soalnya ibu kota provinsi Kalimantan Tengah adalah titik-titik-titik. Itu soalnya. Kemudian di ABC ini kita tulis misalnya Palangka, di sini Raya, di sini Palangkaraya, di sini Jekan Raya, di sini Bukit Tunggal. Nah, untuk answer kita langsung memilih ya, kita langsung memilih pada bagian ini ya, pada bagian tombol yang di depan C. Nah, bisa juga kita memilih di bawah sini. Di atasnya scramble, di sini ada answer, kita boleh milih di sini ya, atau langsung di atas sini. Kemudian setelah selesai, kita pilih record. Nah, seperti inilah hasilnya. Kalau misalnya kita mau mengedit, ya misalnya kita salah nih, jawabannya bukan Palangkaraya, Jekan Raya, kita tinggal mengklik 2 kali pada yang agak oranye ini. Kita klik 2 kali atau kita menggunakan edit di bawah sini. Ya, kalau kita misalnya mau menghapus, silahkan dihapus di bawah sini. Jadi di sini kita untuk mengedit, kita tinggal klik 2 kali. Nah, seperti ini. Kita tinggal pilih, misalnya Palangka, record. Seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau soal yang kedua, kita tinggal pilih new. Nah, soal kedua ini bagaimana caranya kita misalnya berupa gambar. Ya, pertanyaan yang berupa gambar. Pilih new, kita masih memilih multiple choice, ya, pilih OK. Nah, kemudian dia akan kembali seperti ini, ya. Settingannya kita harus men-setting seperti yang pertama tadi. Ya, kolomnya ada 1 dan segala macamnya ada 1. Misalnya ini berupa gambar. Soalnya berupa gambar. Perhatikan ikon gambar berikut ini. Sebentar. Gambar berikut ini adalah ikon untuk aplikasi apa. Kita buat gambarnya. Ini tinggal enter biasa ya. Untuk ke bawahnya tinggal enter biasa dan nomor di sini kita tidak usah memberikan nomor karena nomornya otomatis. Nah, kalau saya itu menggunakan snipping tool ya. Untuk gambar saya menggunakan snipping tool atau boleh di sini kita ini ya, menginsert gambar boleh di sini, insert picture apa segala macam boleh. Silahkan dieksplor sendiri. Tetapi saya biasanya suka menggunakan snipping tool. Ini andai saja ya, kita menggunakan snipping tool. Biasanya di komputer itu ada. Ya, ini kita klik snipping toolnya. Nah, ini tampilannya aktif. Kemudian kita ke apa yang mau kita menjadikan soal. Apa yang mau kita jadikan soal, kita keluar dulu dengan menombol minimal. Oh, ternyata nggak mau ya. Ternyata tidak mau. Kita coba langsung ini. Oh, dia tidak mau. Biasanya mau sih.
coba kita langsung ke sini. Apakah dia mau? Nah, oke. Tapi nggak bisa diminimize dari sini ya. Jadi kita harus membuka, misalnya ini ya, kita langsung membuka. Kita googling saja. Misalnya ini ya, kita diminta tadi kita snipnya ya, kita tekan snip. Kemudian kita pilih ini misalnya. Tadi kan icon ya, aplikasi. Kemudian kita kembali ke exam view-nya tadi. Ini tidak usah kita ini ya, tidak usah kita close. Nah, kemudian kita tinggal di paste ya. Boleh menggunakan ini ya, file. Nah, di sini sebenarnya bisa sih. Ya, atau edit. Nah, ini paste. Boleh menggunakan situ atau menggunakan Ctrl V. Nah, ini dia. Ini bisa kita besarkan. Gambar ini bisa kita besarkan dengan mengklik gambarnya 2 kali. Nah, seperti ini. Atau ketika dia seperti ini, kita tinggal mengcropkan seperti ini. Nah, itu dia gambarnya. Misalnya di sini jawabannya adalah WhatsApp, YouTube. Kemudian di sini Instagram. Sini misalnya Telegram atau Kaijala. Kita tinggal record. Oh, dia minta kita harus menginikan jawaban. Oke, YouTube, baru record. Seperti ini. Gimana nih kalau misalnya kita mau membuat soal yang sama, ya, gambar ikonnya sama, tetapi pertanyaannya berbeda. Ikonnya sama misalnya. Ada 2 cara. Cara yang pertama itu adalah kita menduplikat. Kalau dia tandanya seperti ini terblok, berarti dia itu aktif ya. Nah, ini aktif. Kita tinggal mengklik. Nah, kemudian kita pilih file ya, ke pojok kiri atas. Di sini ada sebentar. Oh, diedit dia ya, sorry. Oh, sorry. Di question ada duplikat. Kita pilih aja duplikat. Cek, sama, persis. Kita tinggal mengedit salah satunya. Nah, ini cara yang pertama. Kita kan tinggal ini ya, mengedit soal, tetapi aplikasi lagi. Ikonnya tetap sama. Fungsi aplikasi ini apa? Ya, kita tinggal mengganti. Untuk menghapus, kita boleh menghapus satu-satu menggunakan backspace atau kita blok dengan menggunakan backspace. Nah, seperti ini. Oke, fungsi aplikasi ini adalah nonton, makan, minum misalnya, ya, dan lain-lain. Kita tinggal pilih jawaban. Ini adalah cara yang pertama. Namanya kita menduplikat. Ya. Nah, tetapi ada cara kedua di mana kalau misalnya misalnya kita cari cerita ya. Ada biasanya soal ini ya, soal yang biasanya itu kan mempunyai teks panjang nih. Seperti bahasa Indonesia misalnya ada namanya narasi. Nah, kegunaan dari narasi ini sebenarnya sama seperti duplikat. Ini kita copy saja. Kemudian kita pilih new, multiple choice, ya. Itu tadi posisinya sudah kita kopikan.
Kemudian di sini kolomnya kita pilih 1. Kita buat narasinya dulu. Caranya bagaimana? Di sini di pojok ini ya ada naratif. Kita pilih naratif. Nah, kemudian kita buat nama kita ini ya, kita pilih new. Nah, kemudian di sini ya, perhatikan teks atau gambar atau apa. Kita boleh di sini ya, kita boleh menyisipkan gambar, teks. Misalnya gini. Oke, kita langsung aja. Di sini boleh semua. Gambar, teks, video aja yang nggak bisa sepertinya. Saya belum nyoba sih untuk yang video. Nah, di sini ada. Kita bisa menyisipkan gambar, simbol, rumus, link, grafik, bahkan grafik bisa ya. Saya belum pernah nyoba. Silahkan dieksplor sendiri. Karena saya juga jarang ya menggunakan grafik. Kadang yang lebih simpelnya saya menggunakan gambar. Perhatikan teks dan gambar berikut ini. Nah, kita tinggal paste. Oke. Nah, ini boleh kita tebalkan, miringkan atau garis bawahi. Ya, ini saya hapus. Ini anggaplah teks soalnya. Boleh kita atur. Nah, kemudian di sini naratif name ya, ini boleh kita buat. Kadang ya untuk menjawab soal misalnya kita buat di sini untuk soal biasanya. Untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Kadang seperti itu ya. Kadang bisa lebih juga. Nah, gambarnya kita cari dulu. Misalnya saya mau ini hanya ini aja ya. Supaya contoh. Nah, ingat ya snipping tool tadi, kita aktifkan snipnya, kemudian pilih new, kemudian kita crop, ya tahan tarik, kemudian kita lepas dan Ctrl V. Tinggal kita besarkan. Klik 1 kali, boleh. Klik 2 kali, kita atur size-nya di sini. Ya, atur size-nya di bagian ini ya, ada lebar, ada panjang. Nah, kalau mau yang lebih simpel, kita tinggal klik 1 kali pada gambar, kemudian kita pilih tinggal dibesarkan. Nah, seperti itu. Nah, record name ini jangan lupa. Misalnya ini tadi untuk soal 3 dan 4. Ini semuanya bisa diedit ya. Silahkan dicoba-coba aja, jangan takut mencoba. Kemudian pilih record. Nah, kemudian di sini kita pilih done. Nah, dia tidak akan muncul pada sini ya. Dia tidak akan muncul di halaman ini. Tetapi tandanya dia itu sudah masuk ke soal kita, itu ada di bawah, bagian bawah sini. Naratif soal 3 dan 4. Ada sini. Nah, berhubung tadi naratifnya sudah kita ini, misalnya inti dari soal atau siapa tokoh ya. Siapa tokoh dari soal di atas. Misalnya aku, kamu, dia. Tinggal kita pilih jawabannya. Nah, tinggal kita record. Seperti ini, ya. Nah, untuk supaya kita tidak mengulang-ulang untuk membuat naratif, memilih naratif, ya. Kalau kita pilih new, itu kita akan mengulang-ulang settingan baik untuk pilihan atau kolom. Nah, kemudian untuk naratifnya, ini tinggal kita pilih sebenarnya. Nah, tinggal kita pilih seperti ini. Nah, untuk yang bersoal sama, dengan naratif sama, saran saya lebih baik kita menggunakan duplikat. Jadi kita pilih satu di sini, kemudian kita pilih question, ya, pastikan dia terblok. Kita pilih question, kemudian kita pilih duplikat. Nah, pada duplikat ini, dia itu tidak akan kelihatan. Nah, ini saya buat 3 dan 4 ya. Silahkan nanti dieksplor sendiri. Nah, dia itu tidak akan kelihatan seperti yang pada bagian atasnya. Tidak kelihatan kan?
naratifnya hanya pada bagian atas itu aja, tetapi dia itu tetap masuk ke soal. Cara mengeceknya bagaimana? Ya, ini tinggal kita edit aja. Tinggal kita edit, caranya tadi untuk edit kita klik 2 kali pada nomor 5 ini. Nah, bagaimana cara kita melihat bahwa naratifnya itu aktif? Itu pada di bawah sini. Nah, ini ya. Di bawah sini. Dia terotomatis. Jadi hati-hati untuk naratif. Jadi kalau duplikat ya, duplikat dari naratif soal yang sebelumnya, dia itu pasti sudah masuk ke naratif. Ya. Misalnya ini soal yang kedua ya. Apa nama aplikasi di atas? Pada gambar aja. Berikut. Misalnya di sini ada jawabannya Zoom. Kita pilih Zoom. Kemudian kita record. Nah, untuk jawaban tadi, kita bisa memperhatikan di bagian sini ans ya. Answer. Ini A, Zoom. Nah, jadi inilah bentuk soalnya. Ya, jadi saya sarankan untuk silahkan menggunakan langsung dari a new question bank ya, bukan dari export import. Karena untuk ekspor dan import itu memiliki kesulitan tersendiri apabila tidak sesuai format. Nah, jadi seperti itu. Untuk menyisipkan gambar bagaimana, memperbesar gambar, saran saya untuk gambar jangan terlalu besar. Karena nanti takutnya terlalu ini di HP siswa ya. Karena kebanyakan siswa menggunakan handphone nanti. Di sini juga ada di sini multiple choice-nya 5 ya, ada 5. Kemudian ini untuk kita melihat, nah ini 4. Nah, jadi seperti itu. Inilah langkah terakhir. Bagaimana cara kita menyimpan ini? Kita tinggal simpan ya. Kita pilih file boleh. Di sini boleh kita pilih save atau save as. Ya. Kalau saya sih langsung ya, Ctrl S langsung. Nah, formatnya ini adalah BNK ya. Jadi dia itu formatnya adalah Example Question Bank. Ini adalah save in-nya, tempat menyimpannya. Jadi nanti jangan heran, nanti nyari di dokumen nggak ada. Jadi kita aturnya pada bagian ini. Kita save in, kita pilih, saya pilihnya dokumen aja. Nah, di dokumen ini, kemudian saya untuk nama, saya ini kan ya, saya edit. Ini misalnya ulangan harian kimia. Tinggal kita pilih save. Nah, ini sudah tersimpan. Oke, ini sudah tersimpan. Kita cek. Ya. Ini tadi karena double ya. Kita cek apakah dia ada di dokumen. Nah, inilah tadi ya. Bank. Ulangan harian kimia. Dia dengan ekstensi adalah BNK. Bagaimana nih kita mau ngedit misalnya atau mau mengcopy? Pada prinsipnya bank ini sudah komplit ya. Dia itu mirip PDF, mirip apapun. Pokoknya dia berupa file yang bisa kita buka kapan saja asal kita memiliki aplikasinya. Kita tidak akan bisa membuka bank ini kalau kita tidak memiliki aplikasi. Misal nih, bagaimana caranya saya mengedit? Langsung aja klik 2 kali. Nah, nanti akan otomatis seperti ini. Kita pilih close. Nah, inilah yang sudah kita buat tadi. Demikianlah tutorial kita menggunakan Example Question Bank. Semoga bermanfaat.